Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fitriani dan dua rekan saya, Gilang Rahmadani dan Muhammad Haris Fauzan. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu Puput Iswandiah Raishari, SME. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, tujuan analisis pembiayaan, yang kedua, prinsip analisis pembiayaan, yang ketiga, prosedur analisis pembiayaan, dan yang keempat, aspek-aspek analisis pembiayaan. Baik, masuk ke materi yang pertama, tujuan analisis pembiayaan. Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. Tujuan pembiayaan menguraikan tentang sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang telah diajukan. Yang kedua, kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan untuk kebutuhan barang investasi atau keperluan modal kerja. Kemudian yang ketiga, jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang telah diajukan. Dan yang keempat, penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada pada perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang Rahmadani. Baik, di sini saya Gilang Ramadhani akan membacakan poin yang kedua tentang prinsip analisis pembiayaan. Secara prinsip, analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu yang pertama karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil. Yang kedua capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima, condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Mungkin untuk poin kedua hanya ini saja, dan akan saya lanjutkan ke poin ketiga. Baik, untuk poin yang ketiga tentang prosedur analisis pembiayaan. Adapun prosedur dari analisis pembiayaan yaitu yang pertama berkas dan pencatatan, dan kedua data pokok dan analisis pendahuluan, yang dimana terbagi menjadi A. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan, B. Rencana pembelian, produksi dan penjualan, C. Jaminan, D. Laporan keuangan, E. Data kualitatif dari calon debitur, dan yang ketiga penelitian data. Yang keempat, penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, penelataan atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Yang ketujuh, laporan keuangan dan penelitiannya. Adapun keputusan permohonan pembiayaan, yang dimana yang pertama bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan yang kedua wewenang pengambilan keputusan. Baik, untuk materi yang keempat akan dilanjutkan oleh Muhammad Haris Fauzan. Baik, saya Muhammad Haris Fauzan akan melanjutkan pembahasan nomor 4, yaitu aspek-aspek analisis pembiayaan. Berdasarkan prinsip analisis pembiayaan, maka aspek-aspek yang diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak. Perlu dilakukan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi, maka semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka. Seorang jumlah pembiayaan harus melihat aspek yang A. Internal, strategi pemasaran perusahaan, dan 4P, yaitu 1. Produk yang dihasilkan perusahaan, 2. Place, strategi distribusi produk,
3. Price, harga penjualan produk. 4. Promotion, strategi promosi produk. Yang B. Eksternal berupa 1. Perkembangan kehidupan ekonomi umum. 2. Perkembangan keadaan politik negara. 3. Perkembangan suasana persaingan pasar. 4. Peraturan atau keputusan pemerintah. Mungkin ini saja materi yang bisa kami paparkan dari kelompok 9. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.